Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dalam proses pengadaan perencanaan pembangunan pelabuhan peti kemas di kota ABC, dalam rangka meningkatkan akses ekspor dan impor senilai 15 miliar, maka proses penetapan pemenang dilakukan oleh A. Kuasa pengguna anggaran, B. Pejabat pembuat komitmen, C. Pengguna anggaran, D. Kepala UKPBJ setempat, E. Komisi Evaluasi Penawaran. Jawabannya adalah C. Pengguna anggaran. Pembahasan. Dalam proses pengadaan, penetapan pemenang biasanya dilakukan oleh pengguna anggaran, yang juga sering disebut kuasa pengguna anggaran atau KPA, atau pejabat pembuat komitmen atau PPK, tergantung pada aturan dan regulasi pengadaan yang berlaku. Pengguna anggaran memiliki wewenang untuk menetapkan pemenang kontrak berdasarkan hasil proses evaluasi dan pemilihan penyedia yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 2. Batas maksimum penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 adalah A. Tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim pelaksana, B. Tidak boleh melebihi 40% dari jumlah tim persiapan, C. Tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana, D. Tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim persiapan, E. Tidak boleh melebihi 70% dari jumlah tim pelaksana. Jawabannya adalah C. Tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Pembahasan. Dalam swakelola tipe 1, batas maksimum penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Ini berarti bahwa tenaga ahli dapat menjadi bagian dari tim pelaksana, tetapi tidak boleh melebihi separuh dari jumlah anggota tim pelaksana. Swakelola tipe 1 biasanya melibatkan penggunaan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, tetapi proporsi dari tenaga ahli ini dibatasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek atau program. 3. Pengadaan barang atau jasa untuk menangani keadaan darurat dilakukan dengan A. Tender cepat, B. Pengadaan khusus, C. Penunjukan langsung, D. Pengadaan langsung, E. Lelang terbuka. Jawabannya adalah B. Pengadaan khusus. Pembahasan. Pengadaan barang atau jasa untuk menangani keadaan darurat seringkali dilakukan melalui pengadaan khusus yang memungkinkan pemerintah untuk merespon situasi darurat dengan cepat tanpa harus mengikuti proses lelang yang panjang. Proses pengadaan khusus ini memungkinkan pemilihan penyedia secara lebih fleksibel dalam situasi-situasi darurat. 4. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait pengadaan barang atau jasa adalah A. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, B. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana, C. Pokja pemilihan bekerja secara profesional dan tidak merangkap sebagai penyedia, D. Konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi, E. PPK yang merupakan saudara kandung salah satu penyedia barang atau jasa memiliki kepentingan dalam proyek pengadaan. Jawabannya adalah B. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Pembahasan. Contoh pertentangan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa terjadi ketika seseorang atau entitas memiliki dua atau lebih peran atau keterlibatan dalam proses pengadaan yang bisa menyebabkan konflik kepentingan. Dalam contoh ini, ketika konsultan manajemen konstruksi juga berperan sebagai konsultan perencana, ada potensi konflik kepentingan karena mereka dapat memiliki kepentingan ganda dalam proses pengadaan yang dapat memengaruhi keadilan dan transparansi dalam pemilihan penyedia dan pelaksanaan proyek. 5. Pada tahun 2021, KPA sebuah perguruan tinggi mengusulkan pembangunan sarana olahraga atau lapangan tenis dan tenis outdoor atau terbuka dengan lokasi di lahan perluasan kampus yang masih kosong. Dari catatan aset, sudah terdapat sebuah lapangan tenis yang masih layak dan representatif dengan jadwal pemakaian tidak terlalu padat.
Pengelola pengadaan barang atau jasa mengusulkan pertimbangan lain karena kebutuhan gedung pendidikan lebih layak diutamakan. Etika pengadaan barang atau jasa yang kurang tepat dalam keputusan KPA adalah A. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. B. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang atau jasa. C. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. D. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. E. Tidak memprioritaskan kebutuhan dan manfaat yang lebih penting dan mendesak seperti gedung pendidikan sesuai kebijakan pendidikan perguruan tinggi yang diutamakan. Jawabannya adalah A. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Pembahasan. Dalam konteks keputusan KPA untuk mengutamakan pembangunan gedung pendidikan daripada pembangunan sarana olahraga mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan etika pengadaan barang atau jasa yang kurang tepat, adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Penyelidikan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang serta kolusi adalah langkah yang tepat dalam pengadaan barang atau jasa, tetapi dalam kasus ini keputusan tersebut lebih berkaitan dengan alokasi sumber daya dan prioritas pembangunan di perguruan tinggi. Keputusan KPA untuk mengutamakan gedung pendidikan mungkin didasarkan pada pertimbangan lebih luas, seperti meningkatkan fasilitas pendidikan, kapasitas belajar, atau kebutuhan siswa dan staf. Keputusan ini biasanya dibuat berdasarkan prioritas dan kebijakan institusi, yang bisa saja mengarah pada pengalokasian sumber daya ke proyek-proyek tertentu. Ini mungkin bukan contoh yang sesuai untuk merujuk pada etika pengadaan barang atau jasa yang kurang tepat. Namun, penting untuk selalu menjaga integritas dalam pengadaan barang atau jasa, memastikan transparansi, mencegah konflik kepentingan, dan menghindari praktik-praktik yang tidak etis dalam proses pengadaan. 6. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh A. Kepresidenan atau lembaga atau pemerintah daerah, B. Kedinasan atau lembaga atau pemerintah daerah, C. Kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, D. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, E. Organisasi kemasyarakatan yang bekerja sama dengan pemerintah. Jawabannya adalah D. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Pembahasan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah pemerintah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. 7. Yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat adalah A. Peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi penyedia. B. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. C. Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi SPSE. D. Peserta memasukkan penawaran administrasi, teknis, dan harga. E. Tidak ada pihak ketiga yang mengawasi proses tender cepat. Jawabannya adalah D. Peserta memasukkan penawaran administrasi, teknis, dan harga. Pembahasan. Dalam pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat, biasanya penetapan pemenang dilakukan berdasarkan harga penawaran terendah, bukan berdasarkan penawaran administrasi, teknis, dan harga seperti dalam metode tender biasa. Oleh karena itu, pernyataan B yang menyebut penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah adalah tidak termasuk dalam ketentuan pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat. 8. Evaluasi kualifikasi untuk tender pengadaan alat pertanian dilakukan dengan metode A. Sistem gugur, B. Sistem nilai, C. Sistem kualitas, D. Sistem biaya, E. Metode penawaran terbuka. Jawabannya adalah A. Sistem gugur. Pembahasan. Evaluasi kualifikasi dalam pengadaan alat pertanian seringkali dilakukan dengan menggunakan sistem gugur. Dalam sistem ini, peserta atau penyedia yang tidak memenuhi syarat atau kualifikasi yang telah ditetapkan secara awal akan dieliminasi atau digugurkan dari proses pengadaan, sehingga hanya peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dapat melanjutkan ke tahap evaluasi selanjutnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta yang ikut serta dalam tender memenuhi persyaratan dasar yang diperlukan untuk pelaksanaan
pengadaan alat pertanian. 9. Saudara RR adalah salah seorang personil Pokja pemilihan dalam pengadaan ATK di kantornya yang kebetulan menjadi komisaris CVNMR. Tahun ini Saudara RR melalui CVNMR ikut memasukkan penawaran harga pada paket ATK di kantornya. Bagaimana pendapat Anda atas tindakan Saudara RR? A. Sesuai dengan prinsip PBJ. B. Melanggar prinsip PBJ. C. Sesuai dengan etika PBJ. D. Melanggar etika PBJ. E. Melanggar prinsip dan etika PBJ. Jawabannya adalah D. Melanggar etika PBJ. Pembahasan. Tindakan Saudara RR yang menjadi personil Pokja pemilihan dalam pengadaan ATK di kantornya dan pada saat yang sama ikut memasukkan penawaran harga melalui CVNMR adalah melanggar etika dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah atau PBJ. Ini adalah konflik kepentingan yang jelas dan tindakan tersebut dapat merusak integritas dan transparansi proses pengadaan. Dalam prinsip-prinsip PBJ diharapkan adanya netralitas dan tidak adanya kepentingan pribadi yang bertentangan. Oleh karena itu, tindakan ini melanggar etika PBJ. 10. Jenis kontrak pada pekerjaan jasa konstruksi yang ruang lingkupnya belum bisa diidentifikasi dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan adalah A. Lump sum, B. Harga satuan, C. Kontrak payung, D. Waktu penugasan, E. Kerja paket. Jawabannya adalah D. Waktu penugasan. Pembahasan. Pada kontrak waktu penugasan atau time and material contract, ruang lingkup pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat diidentifikasi dengan rinci atau pasti. Dalam jenis kontrak ini, pembayaran biasanya berdasarkan pada biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh kontraktor, seperti biaya tenaga kerja, bahan, dan lain-lain, ditambah dengan biaya jam kerja atau tarif tertentu. Sementara pada jenis kontrak lain, seperti lump sum atau harga keseluruhan, harga satuan atau unit price, kontrak payung atau blanket contract, dan kerja paket atau package deal, ruang lingkup pekerjaan dan harga biasanya sudah lebih rinci dan terdefinisi sebelumnya. Dengan kontrak lump sum, harga keseluruhan telah disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Pada harga satuan, harga per unit atau satuan pekerjaan telah ditetapkan sebelumnya. Kontrak payung adalah kontrak yang mencakup beberapa proyek dengan harga total tertentu, dan kerja paket adalah kontrak yang mencakup satu atau lebih pekerjaan dalam satu paket. Jadi, jawaban yang benar adalah D, waktu penugasan. Karena pada jenis kontrak ini, ruang lingkup pekerjaan dan waktu pelaksananya belum dapat dipastikan dengan rinci. 11. Pihak yang berwenang menambah persyaratan kualifikasi pelaku usaha untuk mengikuti tender adalah A. Pengguna anggaran, B. Pejabat pengadaan, C. Pokja pemilihan, D. Pejabat pembuat komitmen, E. Tim seleksi evaluasi. Jawabannya adalah C. Pokja pemilihan. Pembahasan. Tim pemilihan atau Pokja pemilihan bertanggung jawab dalam menentukan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan untuk peserta tender. Mereka berperan dalam merancang dokumen tender dan menambahkan persyaratan yang diperlukan untuk memastikan bahwa peserta tender memenuhi standar yang diinginkan oleh pengguna anggaran. 12. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode A. Swakelola atau pemilihan penyedia, B. E-purchasing atau e-tendering, C. Tender atau negosiasi, D. Kompetisi atau penugasan, E. Lelang terbuka elektronik. Jawabannya adalah E. Lelang terbuka elektronik. Jawabannya adalah E. Lelang terbuka elektronik. Pembahasan. Pemilihan produk katalog elektronik biasanya dilakukan dengan metode lelang terbuka elektronik. Lelang terbuka elektronik adalah proses pengadaan di mana penyedia barang atau jasa dapat mengajukan penawaran secara elektronik melalui platform atau sistem daring. Pihak yang mengadakan lelang membuka akses kepada penyedia untuk mengikuti lelang secara online, dan penawaran dari penyedia akan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Ini adalah metode yang efisien dan transparan untuk memilih produk dari katalog elektronik.
Metode lain seperti tender atau negosiasi mungkin juga digunakan tergantung pada kebijakan dan prosedur pengadaan yang berlaku. 13. Jenjang jabatan pengelola pengadaan barang atau jasa yang memiliki angka kredit 400 adalah A. Ahli Madya 4-A, B. Ahli Madya 4-B, C. Ahli Muda 3-D, D. Ahli Muda 3-C, E. Ahli Muda 3-E. Jawabannya adalah A. Ahli Madya 4-A. Pembahasan. Dalam sistem kepegawaian, jenjang jabatan seringkali memiliki tingkatan atau golongan yang ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk kriteria seperti angka kredit atau pengalaman kerja. Jabatan ahli madya biasanya memiliki beberapa tingkatan, dan ahli madya 4-A adalah salah satu dari tingkatan tersebut. Dengan angka kredit sebesar 400, tingkatan jabatan seperti ini bisa berbeda di setiap lembaga atau instansi pemerintah. 14. Strategi pengadaan barang atau jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa sejenis disebut A. Eliminasi, B. Penyetaraan barang atau jasa, C. Kombinasi, D. Agregasi, E. Konsolidasi. Jawabannya adalah E. Konsolidasi. Pembahasan. Strategi pengadaan barang atau jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa sejenis disebut konsolidasi. Ini dilakukan untuk menggabungkan pengadaan yang serupa menjadi satu paket lebih besar yang dapat membantu dalam efisiensi pengadaan, penghematan biaya, dan pemantauan yang lebih baik. 15. Masa jabatan anggota tim penilai pengelola pengadaan barang atau jasa adalah A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 1 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah B. 3 tahun. Pembahasan. Masa jabatan 3 tahun sering digunakan untuk menghindari perubahan terlalu sering dalam tim penilai pengadaan barang atau jasa, sehingga anggota tim memiliki cukup waktu untuk memperoleh pengalaman dan memahami proses pengadaan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!